kedua, kepada Ibu Fariha Nuzulul Hinisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kurnia atas kesempatannya. Izin Prof, saya mulai. Izin ya Pak, saya mulai. Sebelum saya share screen, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fariha Nuzulul Hinisa, asal institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Kota Palembang. Saya merupakan peserta fakultas Universitas Bengkulu tahun 2025, gelombang 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi inovasi pelayanan kesehatan dalam kebidanan, terkhususnya untuk mata kuliah inovasi pelayanan kesehatan. Jadi sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menyerap ilmu dan menjadi berkah untuk kita semua. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memberi pantun terlebih dahulu ya, teman-teman sekalian. Jalan-jalan ke kota Palembang. Cakep. Tak lupa membeli tempe ikan. Cakep. Mari belajar dengan hati senang, inovasi kebidanan kita jadikan ajaran. Ya. Baik, sebelum masuk ke materi nih, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya sekalian nih mau absensi teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ya di mata kuliah saya. Jika saya panggil mohon dijawab ya teman-teman semuanya. Yang pertama Pak Riwaldi. Ya, Bu. Baik, yang kedua Mirza. Siap, hadir. Ya, hadir ya. Yang ketiga Oka. Hadir ya. Yang keempat Susi. Hadir, Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir dan sepertinya semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke. Kita masuk ke RPS pada mata kuliah ini. Jadi topik kita pada hari ini itu adalah inovasi dalam pelayanan kebidanan. Kemudian untuk pertemuannya ini adalah pertemuan kedua ya. Kemudian untuk waktunya itu adalah 2 kali 50 menit. Metodenya kita menggunakan case method, diskusi interaktif, dan juga kuis. Media yang kita gunakan itu adalah slide PowerPoint, video, dan Kahoot quiz. Nah, sub CPNK di sini dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan inovasi pelayanan kesehatan dalam kebidanan. Untuk indikator ketercapaian, mahasiswa dapat menyebutkan pengertian, tujuan, dan contoh inovasi kebidanan. Kemudian mahasiswa dapat berdiskusi mengenai manfaat inovasi kebidanan bagi pelayanan kebudayaan. Kemudian untuk penilaian, di sini saya menilai itu keaktifan diskusi. Jadi di sini teman-teman diharapkan aktif ya berdiskusi di dalam kelas. Kemudian yang kedua nanti ada hasil dari kuis kita. Yang ketiga itu adalah refleksi kritis terhadap inovasi yang disampaikan. Selanjutnya, sebelum masuk ke topik, ini ada bahasan sedikit tentang konsep pelayanan prima. Jadi apa sih itu pelayanan prima? Pelayanan prima itu bisa disebut sebagai pelayanan terbaik atau sangat baik ya gitu. Nah, kenapa ini dikatakan baik atau sangat baik? Itu karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku ataupun dimiliki instansi pemberi pelayanan. Jadi bagi kita nih di dunia kesehatan memang sangat riskan ya pekerjaan kita itu karena berhubungan dengan nyawa-nyawa manusia. Jadi tindakan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan ya, tidak boleh salah memberi obat, tidak boleh salah menginjeksi ya, kemudian menyuntik orang gitu ya, kemudian tidak boleh salah dalam memberikan asuhan, karena bisa berakibat fatal kepada pasien-pasien kita. Jadi sederhananya pelayanan prima ini adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan dari pelanggan kita. Nah,
kepuasan dan harapan dari pelanggan kita ini tentu saja bisa digapai dengan cara-cara kita memberikan inovasi-inovasi dalam asuhan yang telah kita berikan ya. Jadi inovasi itu diharapkan dapat memberikan kepuasan nih dari pasien-pasien kita terhadap pelayanan yang kita berikan. Ini adalah inovasi dalam kebidanan nih. Nah, sebelum memulai materi ini, pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas nih tentang inovasi dalam pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman di sini ada yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas dari pelayanan kesehatan yang kita berikan. Nah, minggu kemarin kita telah membahas tentang secara umum ya dalam pelayanan kesehatan. Karena kita ini adalah bidan, jadi di sini saya membahas tentang inovasi dalam kebidanan. Nah, jadi inovasi dalam kebidanan itu merujuk pada penerapan ide-ide baru, metode ataupun teknologi dalam pelayanan kesehatan, khususnya kita ya, itu untuk ibu dan anak, guna meningkatkan kualitas dan efektivitas dari layanan yang kita berikan. Jadi inovasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi oleh ibu hamil, ibu melahirkan, pasca persalinan, ya, ibu yang mau berkontrasepsi, kemudian remaja, menopause. Jadi memang bidang itu akan mendampingi ibu sepanjang daur kehidupannya ya. Jadi mulai dari dia remaja, dia hamil, dia bersalin, nifas, kemudian dia menopause, itu semuanya berhubungan dengan bidan ya. Kemudian serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi memang ini tren angka kematian ibu dan bayi ini semakin tahun itu semakin meningkat ya, saudara-saudara sekalian. Padahal semakin tahun itu tenaga kesehatan itu dicetak ataupun alumni-alumninya itu semakin banyak gitu SDM. Tapi kenapa angka kematian ibu dan bayi itu malah semakin meninggi gitu ya angkanya, bukan semakin menurun. Nah, itu menjadi permasalahan kita semua dari para nakes-nakes ini, bagaimana sih pelayanan kita, apakah itu sudah sesuai standar ya, apakah sudah melakukan pelayanan prima begitu, sehingga angka kematian ibu dan bayi ini diharapkan dapat turun, bahkan kalau bisa sampai ke angka 0 ya, tidak ada. Kemudian jenis inovasi dalam kebidanan. Jadi ini ada inovasi proses, inovasi produk, dan inovasi program. Nah, contoh jenis inovasi dalam kebidanan untuk inovasi proses nih. Apa sih itu inovasi proses? Adalah perubahan dalam cara pelayanan yang kita berikan. Seperti contohnya itu program jemput bola, atau dalam istilah medis itu biasanya disebut home visit, home care gitu ya, untuk pemeriksaan kehamilan di rumah ibu hamil. Jadi kalau kita lihat di gambar ini teman-teman, kalau kita lihat ya di gambar ini, itu ada ibu hamil, kemudian ada ibu-ibu ya di sini yang sedang ngobrol gitu, berdiskusi dengan bidan, dan ini kelihatan di rumah ya. Jadi memang sekarang itu trennya bisa bidan itu melakukan kunjungan rumah ke ibu hamil ya, ke rumah ibu hamil. Jadi tidak harus lagi itu pasiennya datang ke klinik kita ya. Ternyata intervensi ini teman-teman sangat efektif bagi rekan-rekan kita yang ada di daerah ya. Mungkin kalau kita di kota-kota besar gitu, untuk menuju ke vaskes terdekat itu cukup mungkin 10 menit, 5 menit sudah sampai gitu ya. Kalau teman-teman kita yang di daerah ya, yang harus ke vaskes itu mungkin melewati laut, melewati sungai dulu ya, atau mungkin ada kayak yang berita ibu hamil harus ditandu karena jalan di desanya itu tidak bisa dilewati kendaraan. Nah, itu kan bisa membahayakan nyawa ibu dan bayi. Jadi memang program ini atau inovasi ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan kita di daerah ya, bisa memonitor ibu-ibu yang dalam kategori resiko tinggi. Contohnya itu misalnya ibu-ibu dengan hipertensi. Jadi dari kehamilannya trimester pertama ya, 3 bulan pertama itu kalau sudah terdeteksi tekanan darahnya tinggi,
maka bidan bisa monitoring nih dengan apa? Mungkin dengan kunjungan rumah ya, dengan kunjungan rumah sebulan sekali, atau mungkin kalau jaraknya cukup dekat begitu bisa seminggu sekali ya untuk memantau kondisi pasien. Sehingga diharapkan jika menjelang persalinan nanti tekanan darah dari pasien ini bisa terkontrol sehingga diharapkan proses persalinan nanti ibu dan bayinya itu lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Kemudian yang kedua itu inovasi produk. Jadi pengembangan alat atau metode untuk mendukung pelayanan kebidanan seperti penggunaan aplikasi digital untuk pemantauan kesehatan ibu hamil. Jadi seperti yang kita tahu, istilah aplikasi ini booming itu pada saat kita COVID ya. Jadi pada saat COVID itu kami nakes-nakes ini sulit sekali untuk berkomunikasi dengan pasien. Jadi inovasi dari aplikasi digital ini memang sangat-sangat bermanfaat ya. Tanpa harus bertemu langsung begitu dengan pasien, kita bisa melakukan konsultasi, bisa memberikan edukasi ya, bisa juga melakukan edukasi, kemudian berkonsultasi kalau misalnya ada obat gitu. Kalau kayak aplikasi Halodoc ya, kita bisa memberikan obat ke pasien, pasiennya itu bisa memesan obat langsung dari rumah ya. Jadi memang sangat mempermudah sekali teknologi yang ada di zaman sekarang. Kemudian inovasi program, yaitu implementasi program baru yang terintegrasi seperti program Puspa-Ungu yang melibatkan berbagai sektor dalam pemantauan kesehatan ibu. Jadi memang inovasi program ini adalah program yang sudah ada namun dilakukan inovasi kembali ya. Tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan tapi bisa juga melibatkan berbagai sektor seperti mungkin ibu PKK, kader posyandu, kemudian pemerintah setempat ya, itu bisa dilakukan kolaborasi. Nah, untuk contoh nyatanya nih dari inovasi produk, itu yang pertama adalah portable ultrasound. Ya, USG yang portable. Jadi sekarang itu sudah ada nih inovasi USG itu bisa dibawa kemana-mana. Ya, tidak lagi USG yang besar, kemudian harus dihubungkan ke listrik, kemudian monitornya yang besar itu. Jadi sekarang itu sudah ada USG yang bisa dihubungkan dengan gadget atau handphone dari nakesnya. Ya, nanti di slide selanjutnya ada contohnya. Kemudian ada fetal monitoring. Kedua inovasi proses itu ada telemedicine dan kangguru mother care. Nah, untuk kangguru mother care ini adalah metode untuk bayi-bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Jadi bayi-bayi kecil yang beratnya itu di bawah 2.500 gram dilakukan metode kangguru ini ya. Kemudian inovasi program yaitu program edukasi kehamilan digital ya. Yang kita contohkan tadi, mungkin kelas ibu hamil gitu bisa dilakukan via Zoom seperti kita pada pagi hari ini ya. Jadi tidak harus mengumpulkan massa yang banyak dalam satu waktu begitu ya. Mungkin ada kesibukan dari pasien-pasien kita yang bekerja. Jadi bisa difasilitasi dengan Zoom seperti ini. Oke, ini adalah video contoh inovasi produk portable ultrasound. Jadi teman-teman bisa lihat dulu ya videonya ini. Patient with a first trimester pregnancy with cramping or bleeding and by the bladder. Nah, jadi kalau kita lihat ini, USG-nya ini tidak lagi terhubung dengan kabel ya, tidak lagi pakai monitor yang besar. Jadi USG-nya ini tinggal di charge atau bisa pakai baterai, kemudian langsung terhubung ke handphone atau gadget dari nakesnya ya. Kemudian jadi kita bisa nih menunjukkan kepada pasien kita gambar dari USG janinnya ya, detak jantungnya, kemudian posisi janinnya, semuanya bisa ditunjukkan dengan portable ultrasound ini. Nah, ternyata portable ultrasound ini mempermudah nih teman-teman bagi bidan-bidan yang ada di daerah. Karena dengan daerah yang tidak ada listrik begitu atau sulit listriknya, nah ini mempermudah sekali, tinggal membawa USG ini, bawa gadget, datang ke rumah pasien, melakukan pemeriksaan USG gitu ya. Kemudian yang kedua ini telemedicine. Masih ngomongin soal fitur-fitur unik, nah ini fitur unik lainnya nih yang menarik adalah untuk telemedicine ini banyak sekali ya aplikasi sekarang, bisa seperti Halodoc, kemudian Good Doctor, Halo Dokter. Nah, itu bisa dimanfaatkan nih
bagi kita sebagai nakes untuk bisa berkomunikasi dengan pasien kita ya. Di situ bisa berkonsultasi, ada menu juga untuk kita memberikan edukasi ya. Jadi bisa kita membuat artikel tentang misalnya perawatan bayi baru lahir gitu. Nah, kita share ke pasien-pasien kita. Kemudian yang ketiga itu adalah program jenis inovasi program ya. Di sini program edukasi kehamilan digital. Mengikuti kelas ibu hamil itu sangat penting, seperti yang saya lakukan saat ini. Jaga tubuh tetap sehat dan mempersiapkan proses persalinan. Mulai dari perawatan kehamilan dilakukan sehari-hari. Proses persalinan hingga perawatan pasca persalinan. Asupan gizi juga harus cukup. Itu untuk saya dan si buah hati. Oke, jadi ini sekarang kita bisa memberikan edukasi, bisa berupa video ya, melakukan kelas ibu hamil secara online gitu. Sekarang sudah bisa kita lakukan ya, tanpa harus mengumpulkan lagi pasien kita ya dalam jumlah yang banyak mungkin pada saat posyandu. Tapi kan itu kadang-kadang dilakukan hanya 1 bulan sekali. Jadi program edukasi kehamilan digital ini memang sangat efektif untuk kita lakukan di era zaman sekarang. Oke, mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini, teman-teman. Sebelum mengakhiri kelas ini, saya ada kuis untuk teman-teman sekalian. Silakan teman-teman buka aplikasi ataupun bisa di search di Google itu kahoot.com ya. Oke, bisa teman-teman buka dulu kahoot.com, kemudian nanti bisa memasukkan kodenya ya, kode kelas. Apakah sudah teman-teman join di Kahoot-nya? Kalau sudah tampil di Kahoot-nya, bisa teman-teman masukkan kode kelas kita ya. Gimana nih teman-teman, apa sudah join di Kode Kahoot-nya? kelasnya apa, Bu? Oke, untuk kode kelasnya itu adalah, ini saya share screen ya. Apakah sudah nampak di layar teman-teman? Sudah ya? Silakan diikuti. Masukkan kodenya 835526 atau bisa di-scan barcode-nya ya yang ada di layar. Oke, ini Oka sudah masuk ya. Teman-teman yang lain? Silakan bergabung. Oke, ini ada 5 pertanyaan ya. Silakan dijawab. Satu soal hanya 30 detik ya. Ini soalnya. Oke, wow, betul semua ya. Oke, lanjut ke soal kedua nih. Wow, Susi menjadi peringkat pertama ya pada saat ini ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Oke, oh yang benar hanya satu ya di sini ya. Jawabannya adalah inovasi keuangan ya.
Wow, sekarang Oka nih memimpin ya. Saling susul menyusul ya sepertinya ini ya. Ini pertanyaan ketiga. Silakan dijawab teman-teman. Oke, yang benar dua nih. Yang satu masih salah ya. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Wow, tetap Oka ya ini memimpinnya Oka. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Oke, wih benar semua nih pada pertanyaan ini ya. Tiga-tiganya benar. Oke, pertanyaan terakhir nih. Wih, benar semua pertanyaan terakhir. Oke, kita lihat nih siapa yang juara satunya ya. Oka nih juara satu. Juara satu Oka, juara dua Susi, dan juara ketiga Rivaldi. Tepuk tangan Kak kita semua. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya ya pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita bertemu pada mata kuliah ini di minggu depan. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fariha. Silakan Pak Gung. Baik, terima kasih Bu Wariha, selamat ya. Sudah menampilkan pembelajaran yang asik begitu. Ibunya juga menyampaikan asik, gitu. Kemudian terstruktur, dimulai dengan doa, dilanjutkan tadi di awal dengan menyampaikan presensi, RPS dan seterusnya. Kemudian Ibu juga sudah memanfaatkan sumber rujukan atau media belajar yang kekinian begitu ya, tadi menggunakan video, kemudian memanfaatkan Kahoot untuk melakukan pretest dan post-test begitu dan seterusnya. Itu udah bagus. Nah, mungkin yang perlu saya beri masukan adalah format media yang digunakan, ya. Format media yang digunakan. Bagusnya, bagusnya kurangi teks, terutama untuk apa ya, mempertahankan gezak, mempertahankan kewibawaan pendidik gitu. Saya sudah pernah jelaskan, gezak itu adalah kewibawaan seorang pendidik. Yang dimaksud begini, kalau mahasiswa itu sudah ada barrier, sudah ada tabir yang dia meragukan kita, ya antara lain dengan menggunakan teks pada saat menampilkan PowerPoint, pada saat menampilkan media, itu kita harus hindari mahasiswa berpikir kita tidak menguasai. Kalau dia sudah berpikir, oh ibu ini nggak menguasai materi, nah itu akan berbahaya dalam proses memorizing pengetahuan yang kita sajikan pada hari itu. Jadi tadi sudah bagus ya, secara umum mungkin bisa disempurnakan dengan salin dianya, dengan PowerPoint-nya. Itu gunakan saja lebih banyak pada gambar atau miniatur atau apa ya, yang bukan berbentuk teks begitu. Ya, itu untuk Ibu Fariha dan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu semua begitu. Ya. Tadi yang saya maksud gezak itu misalnya gini loh Bapak Ibu ya. Kita kan Bapak Ibu yang punya anak, ya, apalagi yang udah sekolah, itu walaupun seahli apapun kita, walaupun sehebat apapun kita, pada saat dia tidak bisa mengerjakan PR-nya misalnya, kita ajari. Anak kita seringkali akan menyatakan, oh enggak, bu guru nggak ngomong kayak gitu, ustazah nggak ngomong kayak gitu, gitu. Itu memperlihatkan kalau eh, dia lebih percaya kepada gurunya daripada ke kita, walaupun kita gurunya guru, gitu ya. Nah ini yang mesti kita ciptakan
mesti kita pelihara ya gezak ini. Ya, kalau anak-anak kita, mahasiswa kita sudah punya atau ya punya memprofiling kita, oh, bapak ini nggak siap, ibu ini nggak siap, itu dia akan tidak sepenuhnya membuka diri untuk kita. Ya. Selamat Bu Fariha, terima kasih. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Baik, terima kasih Pak Gum. Sesi Ibu Fariha sudah selesai. Ibu Fariha, selamat.